Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-jannata rahaban nufus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul burhan. Allahumma sholli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat kirim salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang mau bahagia di dunia, caranya dengan ilmu, dan barang siapa yang mau bahagia di akhirat, caranya dengan ilmu, dan barang siapa saja yang mau bahagia di dunia dan akhirat, juga caranya dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini, sambil kembali kita niat kita di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian fikih kita dengan kitab Al-Fiqhul Islami wa Biladuhu karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kembali kita akan melanjutkan bahasan kita Al-Faslu At-Tasi dengan pasal yang ke-9, Ahkamul Wikalah, hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan wikalah, atau juga bisa dibaca dengan wakalah, yaitu perwakilan di mana seseorang memberikan mandat kepada orang lain untuk mewakilkannya dalam mengerjakan sebuah urusan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan malam ini kembali kita akan membaca dalil yang membolehkan kita untuk melakukan akad wikalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengutip sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Kahfi ayat
selama 309 tahun. Walabisu fikatihim salah kamiatin sini namu wazdadu tis'ah. Saat mereka terbangun dari tidurnya dan mereka merasakan rasa lapar yang sangat dahsyat, maka mereka sepakat untuk urunan uang dan meminta salah satu di antara mereka untuk pergi ke pasar, mewakilkan yang lain untuk mencari makanan yang bisa mereka makan untuk menghilangkan lapar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faba'atsu ahadakum biwalidikum hadhihi ila madinati falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu wal yatalaqqaf wa la yushrikanna bikum ahada." Maka kalau salah satu dari kita pergi ke pasar untuk mencari makanan yang paling enak yang bisa kita makan untuk menghilangkan rasa lapar yang saat ini kita rasakan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi menunjukkan satu orang mewakili kepentingan orang lain, itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu orang pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan makanan terhadap anggota Ashabul Kahfi yang lain yang memilih menetap di dalam gua, dan hanya satu orang saja sebagai perwakilan mereka mencari makanan ke pasar. Dari situ kemudian para ulama menyimpulkan akad di kala ini dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Seandainya saja akad di kala ini tidak dibenarkan, pasti Allah Subhanahu wa taala mengingkari cerita Ashabul Kahfi yang meminta salah satu di antara mereka pergi ke pasar mewakilkan yang lain untuk mencari makanan. Begitu juga di dalam hadis kita banyak sekali menemukan riwayat cerita di dalam hadis para sahabat diutus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk suatu keperluan sebagai wakil resmi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus banyak para pendakwahnya Bapak Ibu, terutama yang sangat terkenal itu Uhudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal malakil muluk, utusan-utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para raja yang hidup di sekitar Jazirah Arab pada zaman itu. Nabi Muhammad mengutus utusannya ke Muqawqis, penguasa Mesir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengutus wakilnya ke Heraklius, kaisar Romawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengutus utusannya kepada Kisra Yazdakin, raja Persia di zaman itu. Itu membuktikan kalau akad di kala ini telah dilakukan sejak dulu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahkan cerita khusus yang diwakilkan kepada kita oleh Syekh Wahbah Al-Zuhaili, setiap kali Nabi Muhammad mengumpulkan zakat, beliau tidak melakukannya sendiri, tapi Nabi Muhammad mengutus utusan sebagai pengumpul zakat dari satu tempat. Cerita yang paling populer saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewakilkan pengumpulan zakat kepada Mu'adz bin Jabal. Pada asal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan ila Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Mu'adz bin Jabal untuk memungut zakat
sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Muaz, Rasulullah bertanya kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Bima taqdi idza arada alaika al-qada?" Muaz, seandainya nanti kamu ditanya macam-macam sama orang Yaman, bagaimana caranya kamu menjawab pertanyaan yang macam-macam itu? Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu jawab, "Aku di kitabillah, saya akan menjawabnya dengan kitabnya Allah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya lagi, "Fa in lam tajid fi kitabillah?" Jika kamu tidak menemukan jawabannya di dalam kitabnya Allah. Muaz bin Jabal kemudian menjawab, "Abdi bi sunnati Rasulillah, saya akan cari jawabannya di dalam sunnahnya Rasulullah." Rasulullah kemudian bertanya kembali, "Fa in lam tajid fi sunnati Rasulillah?" Bagaimana jika kamu tidak menemukan jawabannya di dalam sunnahnya Rasulullah? Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu kembali berkata, "Abdi bi ra'yi wala." Saya akan berusaha menjawabnya dengan akal pikiranku tanpa berlebih-lebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar jawabannya Muaz bin Jabal, beliau senang sekali. Alhamdulillahilladzi wafaqa Rasulullah bima yardi Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan ilmu yang sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Rasulullah utusannya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, cerita-cerita tadi baik dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah menunjukkan kepada kita semua kebolehan kita menggunakan perwakilan dalam suatu urusan untuk memudahkan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya Syekh Muhammad As-Suhaili menjelaskan juga kepada kita, wa tasarruf yashmilu tasarrufatul maliyatu min bai'in wa syira'in wa ghairihima min kulli ma yuqaddiru niyabata syar'an. Jadi tasarruf adalah ragam bentuk transaksi yang boleh kita gunakan kata wakilah, yashmilu tasarrufatul maliyah, mencakup segala macam bentuk transaksi keuangan, ya, baik masyarakat, baik dalam bentuk jual beli, walaupun atau selain daripada keduanya, boleh kita gunakan wakilah. Kita membeli barang tidak sempat, maka kita bantu sama orang lain untuk membelikan barang tersebut atas nama kita, boleh. Atau kita jual barang Bapak Ibu tidak sempat menjaga toko 24 jam, kita minta bantu barang itu dijualkan sama orang lain, diujrin atau diujrin dengan ongkos atau tanpa ongkos. Jadi nanti kita akan masuk ke dalam pembahasan khusus al-wakilatu bil ujri. Apakah wakilah itu boleh dengan ujrah, dengan upah, atau wakilah itu murni tidak boleh upah, ya, murni akan non-komersil namanya dalam syariat, ya, Bapak Ibu, sebagaimana yang sering kita sampaikan, akad dalam agama kita itu dibagi menjadi dua bagian. Ada yang disebut dengan akdun bihiwatin, akad komersil, akad yang tujuannya cari laba dan untung, jual beli, akad mudharabah, akad sewa menyewa, itu semua contohnya akad-akad tujuannya komersil, memang cari untung dari akad. Tapi juga ada Bapak Ibu di dalam syariat akad tabarruk, akad non komersil, tujuannya bukan cari untung,
tetapi bantu-bantu antara sesama manusia, persis seperti yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tujuannya tolong-tolong. Contohnya aliyah kemarin sudah kita bahas, pinjam-meminjam barang itu non komersil Bapak Ibu. Saat kita meminjamkan sepeda motor kita kepada tetangga di sebelah rumah, itu tidak boleh ambil upah, tidak boleh ambil sewa, karena tujuannya non komersil untuk bantu orang lain cari pahala, ya. Atau wadiah itu akad titipan, ya, kita titip barang sebentar sama orang atau titip uang sama orang lain, itu non komersil, memang tidak cari laba di situ. Tujuannya bantu orang, ya, bantu orang yang menitipkan barangnya kepada kita, itu sifatnya non komersil, ya. Nah, akad wikalah ini termasuk bagian mana, komersil atau non komersil? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sepakat para ulama akad wakilah itu terkadang dia bersifat komersil dan terkadang dia bisa juga bersifat non komersil. Nah, maka oleh sebab itu boleh al-wikalah bil ujri, itu boleh Bapak Ibu di dalam syariat. Kita diminta bantu sama orang menyelesaikan masalah dia. Ada orang Bapak Ibu jual beli tanah, tidak sanggup ngurus surat. Kita tahu administrasi di negara kita itu repot. Jual beli tanah, ngurus pajak PBB-nya lagi, ngurus masalah administrasi ini itu, belum lagi nanti pengukurannya sama BPN. Sampai kalau ada sengketa harus bawa ke pengadilan, sampai keluar sertifikat tanah sudah beralih nama kepada pembeli. Itu kita minta bantu urus sama orang. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam syariat boleh dengan dua akad sekaligus. Boleh dengan wikalah bi ghairi ujrin atau wikalah bi ujrin. Kita minta bantu, wakilkan kepada orang lain dengan upah, berarti akadnya menjadi wikalah bil ujri, wikalah komersil, karena kita kasih upah dia. Tolong bantu saya selesaikan urusan surat menyurat tanah ini sekian upahnya, itu sudah menjadi komersil. Tapi juga bisa kita melakukannya dengan al-wikalah bi ghairi ujrin, wikalah non komersil, nggak pakai upah. Gak usah, biar saya bantu aja ibu, saya ini tanahnya sudah terbengkalai, ada usah ibu kasih apa-apa buat saya, kalau mau nanti kasih uang rokok saja, gak usah ada tarik. Nah, itu Bapak Ibu tak baru non komersil. Nah, wikalah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah boleh dilakukan dalam dua bentuk, komersil dan juga non komersil, dua-duanya sah di dalam syariat. Oleh sebab itu Syekh Al-Bazwari rahimahullah menjelaskan kepada kita, wa tasarruf, adapun akad-akad yang boleh kita wikalahkan, yang boleh kita wakilkan kepada orang lain untuk mengerjakannya, yashmilu at-tasarrufatul maliyah, mencakup segala urusan transaksi keuangan, baik wasyirain, baik jual beli, walaihima, atau selain daripada jual beli seperti sewa menyewa, mudharabah, musyarakah, musafah, min kulli ma yuqaddimu ila syar'an, dan semua jenis transaksi yang dibenarkan untuk diganti oleh orang lain dalam pengerjaannya di dalam syariat. Apapun itu Bapak Ibu, apakah sifatnya muamalah atau juga sifatnya non muamalah, seperti akad nikah. Boleh nggak akad nikah itu diwakilkan sama orang lain? Boleh. Bahkan di dalam mazhab Maliki Bapak Ibu, baiknya akad nikah itu tidak dilakukan sendiri, tetapi diwakilkan sama orang lain.
langsung perempuan melalui walinya, sedangkan laki-laki ya calon suaminya sendiri yang akan nikah. Menurut mazhab Maliki, baiknya akad nikah itu diwakilkan sama orang lain. Saya dulu pertama sampai ke Sudan kaget saya, lihat kok yang nikah orang tua semua. Padahal bukan dia yang nikah, Bapak Ibu, dia mewakili anaknya. Misalnya saya mau menikah, yang angkat itu bukan saya, yang angkat itu ayah saya atau paman saya, mewakili saya, jadi bukan saya langsung. Maka waktu pertama sampai ke Sudan itu lihat majelis nikah, kok yang nikahnya di Sudan orang-orang tua semua. Padahal ternyata dia bukan mempelai laki-laki, tetapi wakil dari mempelai laki-laki. Dalam mazhab Maliki, baiknya menikah itu tidak langsung, baik calon mempelai laki-lakinya atau mempelai perempuannya diwakilkan sama orang lain. Kalau perempuan sudah jelas diwakilkan sama walinya. Kalau laki-laki juga seperti itu, diwakilkan kepada orang yang bisa dia percayai. Nah, jangan pula kita wakilkan kepada teman kita yang belum nikah, Pak. Nanti saya terima nikahnya buat saya, bukan mewakili kita itu ya, buat prestasi wakilnya itu. Nah, itu yang parah. Maka biasanya wakil itu orang tua keluarga sendiri yang sudah tua, apa ayah kandungnya atau kakeknya atau pamannya, itu ya menjadi wakil. Bahkan Bapak Ibu sekali waktu ketika saya di Sudan itu pernah saya saksikan wali dan wakil dari pihak suami orang yang sama. Sepupu itu kan boleh nikah, ya. Saudara sepupu itu kan boleh nikah. Laki-laki dengan perempuan sepupuan kan boleh menikah. Sepupu itu kan satu kakek, ya kan? Kakek punya dua orang anak, dua orang anak ini punya anak masing-masing, cucu-cucu jadi sepupu, mereka menikah. Kebetulan calon mempelai perempuan ayahnya sudah ada lagi, kakeknya masih ada. Kakeknya ini Bapak Ibu sekaligus kakek dari calon pengantin laki-laki. Nah, itu saya pernah lihat sudah Bapak Ibu. Jadi dia menikahkan cucunya dan dia menerima nikah cucunya juga buat cucunya yang lain. Jadi satu orang aja Pak, dia pegang mikrofon itu saksinya dua. Saya nikahkan cucu perempuan saya di dalam fikih. Kakek itu kan wali mujibir Bapak Ibu. Wali mujibir itu wali yang punya hak memaksa perempuan di bawah perwaliannya untuk menikah dengan laki-laki yang dia restui. Cuma dua wali mujibir, ayah kandung perempuan dan kakek kandung daripada si perempuan itu dari bapaknya. Itu wali mujibir. Nah, jadi kakeknya itu pertama dia bilang, saya nikahkan cucu perempuan saya ulangan binti fulan dengan mas kawin sekian-sekian kepada dirimu dibayar tunai. Nah, dia bilang, dia jawab lagi, saya terima nikah cucu saya kepada cucu saya yang lain. Jadi dia bertindak sebagai wali dan juga bertindak sebagai wakil dari calon pengantin laki-laki. Itu pernah saya lihat di Sudan seperti itu. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Nah, jadi yang namanya wakilah tidak hanya berlaku di dalam akad muamalah, dan juga wakilah boleh di dalam akad nikah, sebagaimana juga wakilah boleh Bapak Ibu di dalam talak, sebagaimana wakilah boleh di dalam akad nikah, di dalam cerai pun boleh wakilah. Misalnya kita tidak mau langsung menjatuhkan talak untuk istri kita, kita utus surat kepercayaan, kita bawa surat atau dengan ucapan tolong sampaikan kepada dia saya cerai dengan talak satu. Itu jatuh talaknya Pak kalau diucapkan oleh wakil yang benar-benar mewakili apa yang kita amanahkan kepada dirinya. Begitu juga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maksud dari kata ma yuqabbilu an-niyabata syar'an,
setiap yang boleh diwakilkan menurut syariat di dalam ibadah. Nah, jadi wakilah itu tidak hanya berlaku dalam amalan, wakilah juga berlaku di dalam akad usrah atau akad nikah, hukum perkawinan. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wakilah juga bisa berlaku di dalam ibadah, terutama ibadah ghairul maqdar. Ibadah maqdar tidak boleh pakai wakil. Nah, apa itu ibadah maqdar? Ibadah yang dalam pengerjaannya itu cuma melibatkan fisik, itu tidak boleh diwakilkan ke siapapun. Sholat contohnya, ya, kita tidak bisa mewakilkan sholat kita kepada orang lain. Selama-lamanya tidak boleh ganti sholat, harus kita sendiri yang mengerjakannya. Kalau hukum sholatnya itu fardhu ain, wajibnya atas setiap individu kaum muslimin. Kalau sholatnya fardhu kifayah, sudah dikerjakan oleh sebagian, dan wajib lagi kita kerjakan sebagian yang lain. Kalau sholatnya sunnah, ya wajib kita kerjakan. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan pun tidak apa-apa. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, semua ibadah ghairul maqdar boleh diniabatkan, diwakilkan pengerjaannya oleh orang lain. Ibadah ghairul maqdar. Contohnya zakat. Bapak Ibu tidak sempat atau sedang sakit dan mampu menunaikan zakat fitrah sendiri, atau juga tidak sanggup menunaikan zakat mal sendiri ke Baitul Mal misalnya, wakilkan kepada anak kita, kalau bayar zakat ayah sebentar ke kantor Baitul Mal, atau kalau ambil beras ini ngantar sebentar ke masjid untuk zakat fitrah, boleh dikerjakan sama orang lain. Bahkan sumber uangnya pun boleh pakai uang orang lain. Ya, ada orang di samping rumah kita belum bayar zakat fitrah, fakir miskin, kita berniat berinisiatif membayarkan zakat fitrahnya, boleh sah. Kenapa? Zakat itu termasuk ibadah ghairul maqdar, ibadah yang dalam pelaksanaannya bukan hanya dengan fisik, tapi juga butuh yang namanya uang. Begitu juga halnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, boleh diganti sama orang lain itu haji. Nah, di dalam haji disebut dengan badal, boleh, tapi dengan syarat kalau orang yang kita badalkan itu pertama sudah meninggal dunia dan belum melaksanakan ibadah haji, atau yang kedua masih hidup tapi tidak mungkin lagi terbang ke tanah suci, sudah uzur, sudah sepuh, sudah tua, tidak mungkin lagi lah berangkat ke tanah suci, itu boleh dibatalkan pelaksanaan ibadah hajinya oleh orang lain. Kenapa? Ibadah haji ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah termasuk ibadah ghairul maqdar, dalam pelaksanaannya butuh uang, bukan hanya butuh fisik. Nah, maka oleh sebab itulah Syekh Muhammad Az-Zuhaili mengatakan bukan hanya di dalam transaksi atas sarfatul maliyah, tetapi kullu ma yuqaddimu pada syar'an, setiap yang boleh dikerjakan oleh orang lain di dalam syariat, maka boleh akad itu diwakilkan kepada orang lain atau dilakukan pekerjaannya oleh orang lain. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, cabang pengajian yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya Syekh Muhammad Az-Zuhaili juga menjelaskan kepada kita bil bikalati indal jumhuri arkanun arba'atun. Adapun wikalah menurut para jumhur ulama punya 4 rukun yang harus dipenuhi. Ya, supaya akad wikalahnya sah, maka juga 4 rukun itu harus jelas siapa yang melakukan apa. Yang pertama al-muwakkalu, si pemberi mandat.
atau orang yang kepentingannya dilakukan oleh orang lain. Yang kedua, al-wakilu, orang yang menerima mandat atau orang yang mengerjakan kepentingan punya orang lain. Yang ketiga, al-muwakkalu fi, objek pekerjaan yang diminta untuk dikerjakan sama orang lain. Nah, jadi Bapak Ibu, wakil itu hanya berkuasa mengerjakan sesuai dengan kuasa yang diberikan oleh al-muwakkal, oleh pemberi kuasa. Di luar itu dia tidak punya hak. Jadi misalnya ada wakil kita dia cuma mengurus permasalahan tanah kita, urus sertifikat tanah. Sudah include di situ dengan pajaknya, upah kapalnya, dan urusan-urusan lain yang berkaitan dengan itu. Tetapi nanti urusan jual beli tanah kita nggak kasih apa-apa, nggak kasih mandat ke dia. Nah itu berarti dia sebatas ngurus surat tanah saja, kuasanya tidak boleh lebih daripada itu. Jadi harus jelas, al-muwakkalu fihi-nya harus jelas. Objek yang kita serahkan kuasanya kepada wakil itu apa saja harus jelas, sehingga wakil hanya mengerjakan amanah yang kita beri, tidak lebih dan juga tidak kurang daripada itu. Dan itulah maka diperlukan rukun yang keempat, sifat. Sifatnya itu harus jelas. Kamu kerjakan ABCD, EFG, kamu tidak ada kuasa. Nah itu harus dijelaskan. Maka oleh sebab itu di dalam fikih yang menjadi rukun daripada akad nikah itu cuma empat: al-muwakkalu, memberi amanah, memberi mandat; al-wakilu, yang menjalankan mandat; al-muwakkalu fi, objek yang harus dikerjakan di dalam mandat tersebut; wasirah, pernyataan kehendak terhadap mandat dari memberi mandat pada penerima mandat. Itu empat rukun daripada akad nikah. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wa tasihul al-wikalatu ad-dawliyah. Di dalam fikih, wikalah itu bukan akad abadi. Jadi bukan akad abadi. Beda dengan jual beli. Akad jual beli itu akad putus abadi. Setelah akad itu selesai, maka barang itu selama-lamanya menjadi miliknya si pembeli. Akad putus. Kalau sewa menyewa bukan akad putus, cuma manfaat sampai batas sewanya selesai. Jadi akad sewa menyewa itu bertempo, akad muakabat. Sedangkan akad jual beli itu muabadah, selama-lamanya. Saat kita membeli satu barang, maka barang itu menjadi milik kita selama-lamanya sampai barang itu kita kembali jual kepada orang lain. Tapi kalau sewa menyewa muabadah, temporal. Saat barang yang kita sewa itu selesai masanya, maka dia kembali manfaatnya kepada si pemilik sewa, ya, bukan lagi kepada kita yang menyewa barang. Sedangkan akad nikah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dia disebut dengan akdun dawliyah. Dia bertempo, berkala, ya, sampai urusan kita sama orang lain itu selesai, maka selesailah akad nikah itu. Disebut watasihu al-wikalatu ad-dawliyah indal fuqaha. Maka sah hukumnya akad nikah yang berkala atau bertempo di dalam syariat. Selanjutnya juga Syekh Muhammad Zuhairi membahas kepada kita ta'liqul wikalati ala syartin aw zamanin. Boleh tidak kita kaitkan wikalah kita itu dengan syarat tertentu atau tempo waktu tertentu? Kata para ulama, ulama menjelaskan wal wikalatu indal fuqaha qad takunu mutlaqatan wa qad takunu mu'allaqatan bi syartin. Jadi akad wikalah itu boleh mutlak tanpa batasan tertentu. Kamu jadi wakil saya sampai saya mati, nah itu boleh. Jadi tidak ada batasan tertentu. Waqad takunu mu'allaqatan bi syartin, tetapi juga boleh
kita batasi akad nikah itu dengan syarat tertentu. Kamu jadi wakil saya selama saya sakit. Kalau saya sembuh, mandatnya saya tarik. Nah, itu boleh juga. Sebagaimana Bapak itu akad-akad yang lain itu boleh pakai syarat, boleh juga tanpa syarat. Hatta akad nikah boleh dengan syarat. Namanya taklifun nikah. Ya. Apalagi sekarang Bapak Ibu, di dalam hukum nikah itu di halaman terakhir itu ada namanya taklifun nikah. Taklifun nikah itu syarat pranikah. Bahasa hukumnya syarat pranikah. Jadi selama ada syarat itu, maka para pihak suami istri terikat dengan syarat itu masing-masing. Contoh, misalnya istri tidak mau dipoligami, dia tulis, saya menikah dengan Anda tidak boleh dipoligami. Kalau dipoligami jatuh tangan satu, tidak tulis itu. Alhamdulillah dulu istri kita nggak tahu ada syarat itu, Pak. Bapak Ibu nikah ada pakai taklif syarat, taklif nikah, nggak ada ya? Ada, alhamdulillah. Nah, masih bisa poligami. Jadi yang anak-anak muda ini yang belum menikah, nah, yang laki-laki jangan dikasih tahu sama calon istrinya. Padahal itu boleh. Di dalam akad nikah itu ada taklif nikah, syarat pranikah apa saja. Ada teman saya satu orang, syarat nikahnya itu salah satunya dia nggak boleh ninggalin istrinya itu lebih 3 bulan. Kalau lebih dari 3 bulan dia meninggal istrinya, maka jatuh talak dengan sendirinya. Nah, itu ditulis di dalam syarat pranikah. Itu boleh di dalam syariat. Setiap syarat itu boleh selama tidak syarat yang menghalalkan yang haram atau menghalalkan yang halal. Kullul muslimina ala syurutihim illa syaratan, kata Rasulullah, setiap kaum muslimin terikat dengan syarat antara mereka masing-masing, kecuali satu syarat yang tidak pernah bisa mengikat mereka. Ahalla haraman wa harrama halalan. Syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Itu yang tidak boleh di dalam syariat. Selain daripada itu yang tidak ada kaitan yang menghalalkan yang haram dan menghalalkan yang halal dibenarkan dilakukan syarat-syarat tersebut di dalam syariat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kita buka terlebih dahulu bacaan kita pada kesempatan malam ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali pembahasan akad nikah wanita ini. Semoga apa yang kita sampaikan